Sidang tadi menyampaikan hasil mediasi persidangan sebelumnya, yaitu tanggal 13 Oktober yang lalu. Dan hasil mediasi kemarin pada tanggal 13 itu dinyatakan gagal, sehingga kita menyatakan ke majelis hakim hasil dari mediasi itu, dan sidang-sidang selanjutnya itu nanti secara online. Cuma kita nanti hadir pada saat pembuktian dan saksi pada tanggal 24 November. Ya, kira-kira seperti itu persidangan hari ini. Tetap sesuai dengan hasil mediasi kemarin dan yang gagal itu. Ya, kemarin hasil mediasi itu ya karena tidak ada cocokan, ya akhirnya ngambil keputusan tetap masing-masing mempunyai pendirian. Bang, kamera ya bang? Ya, saya kira. Bang, jadi ini ntar? Oh enggak, ini masalah perceraian aja, masalah perceraian. Ya. Tapi dari pihaknya Nita dan pihak Pak Nurdin. Artinya tetap kita jalan proses perceraian ini. Sebetulnya diperiksa dalam persidangan ini. Berarti seperti itu. agenda selanjutnya akan dilakukan. Hasil mediasi hari ini kan tetap mengacu kepada gugatan mediasi gagal. Nah, jadi hari ini pembacaan gugatan tadi udah selesai, dibacakan di depan majelis termasuk mereka. Terus juga mereka belum siap untuk jawaban. Nah, untuk sidang selanjutnya kami sebagai kuasa hukum Tendita Thalia meminta secara litigasi, yang mana akan dilaksanakan hukum acaranya secara litigasi, yang artinya ke depan mungkin kita tidak akan hadir lagi sidang. Jadi sudah sistem litigasi. Nah, nanti kalau tadi kita udah catat tanggal 3 itu acaranya jawaban dari mereka. Nah, terus tanggal 10 itu nanti replik dari kami sebagai penggugat. Tanggal 17 November itu adalah duplik dari tergugat. Nah, nanti kami akan hadir kembali kedua belah pihak di tanggal 24 November, yang mana para pihak harus hadir untuk membuktikan saksi dan bukti-bukti surat. Oke, tapi sejauh ini Bang, kalau untuk sementara ini Tendita tetap ingin bercerai. Cuman tadi ditanya sama majelis hakim apakah sepakat untuk bercerai. Cuman dari kuasa hukum mereka masih keberatan. Kami tetap mengikuti proses prosedur, jalannya proses persidangan. Ya, kami berharap ini kan udah mau cerai. Kalaupun udah mau cerai ya udahlah, apa yang mau dipertahankan lagi perkawinan ini. Kalau sudah tidak cocok lagi ya udah cerai-cerai aja, kan itu simpel Bang. Oke, tapi dari Bang, mereka masih mempertahankan hak-hak hukumnya mereka. Hak hukumnya seperti apa nih, boleh tahu Bang? Makanya nanti kita lihat jawaban-jawaban sidang-sidang mereka selanjutnya, apakah itu mereka membantah dalil-dalil kita atau tidak. Nanti seperti itu. Bang, sudah siapkan saksi yang artinya untuk notabene dalam perkara ini ya. Nah, perkara ini kan mengenai masalah cekcoknya, masalah hal-hal dan hal-hal lainnya yang tidak bisa kita buka di sini. Ini kan masalah aib sebenarnya. Makanya kenapa sidang tertutup? Karena mungkin ada hal-hal yang dirahasiakan oleh Tendita Thalia sendiri, mungkin begitu juga dengan pihaknya sana gitu, lawan kami. Oke, tapi dari mungkin 3 saksi ya yang akan ajukan. Itu siapa aja Bang? Nah, itu kami rahasiakan dulu. Tapi nanti kalau udah buka di sini kan nanti takutnya saksi ada diancam atau ditakut-takuti, nanti ujung-ujungnya pada kabur saksi kita, kan kasihan gitu loh. Keluarga ada yang dari rekan-rekan Nita Thalia sendiri, Tendita sendiri. Tadi Abang bilang masih kalau Gono gini kita belum sampai ke situ, kita baru proses masalah perceraian saja, termasuk masalah hak asuh anak itu belum kita bahas. Oke. Bang, kalau tadi kan sementara ini belum sampai ke situ, jangan sampai barang ini nanti bias kemana-mana. Ya udah, kita fokuskan ke cerai saja seperti itu. kuasa hukum. Ya, oke. Yang masalah laporannya Tehatin, suami istri pertama ya, istri pertama dengan anaknya kalau tidak salah. Ya. Nah, kalau kami menanggapi itu ya sah-sah saja. Sebagai warga negara yang merasa hak-haknya dirugikan, mereka berhak untuk melapor. Akan tetapi kan kita juga harus melihat apakah yang dilapornya ini orang yang bersangkutan langsung. Karena ini kan hanya komentar-komentar yang ada di Instagramnya Tendita Thalia sendiri. Dan di sini kawan-kawan media harus paham, di dalam statement Tendita Thalia itu bukan bersifat permanen, dan di bawahnya itu tertulis Delson. Artinya sementara, tidak serta-merta selamanya. Itu hanya mengingatkan.
artinya ya mungkin menurut kami itu hanya sebatas kayak teguran somasi seperti itu. Nah, setiap orang yang merasa hak-haknya untuk kebenaran, ya kami rasa ya wajar saja dia memberitahukan secara melalui media Instagramnya dia atau secara somasi terbuka atau tertulis, itu sah-sah saja. Cuman itu dalam waktu yang tidak terlalu lama dan bisa dilihat seluruh orang, nanti sementara semuanya seperti itu. Nah, tanggapan Pak ini? Ya kalau tanggapan beliau ya beliau menghormati saja, ya biarkan saja seperti itu, kita mengalir saja, kita ikuti perkembangannya. Nanti kalaupun memang itu harus ada panggilan-panggilan, ya harus kita hadapi. Artinya kita kan belum melakukan apa-apa. Artinya biarlah mereka di sini untuk melakukan pelaporan, untuk membuat hal-hal yang lain. Kami di sini belum, karena kami masih fokus pada proses perceraiannya dulu. Jadi satu-satu ya kita selesaikan. Ketika ini udah clear, udah selesai, baru nanti kita akan pikirkan untuk langkah-langkah hukum yang lainnya. Secara Kalau yang namanya manusia ya ada lah ya, namanya psikis, psikologis terganggu. Ya artinya setiap orang yang pernah hidup bersama pasti punya kenang-kenangan baik manis maupun buruknya. Artinya di sini yang mungkin tidak bisa kami ungkapkan apa yang dirasakan Tenita Thalia sendiri, ya mungkin dia sendiri yang bisa merasakan itu. Tapi kami melihat secara kasat mata kami sebagai kuasa hukum, ya beliau sangat terpukul sekali. Apalagi dia menjaga sang anak, sang buah hati dia. Kok ini bisa sampai ramai seperti ini, Mama? Kenapa? Kan hanya masalah cerai, kok bisa kemana-mana? Harusnya di sana pun memahami itu. Sudahlah, kita lihat, kita juga punya buah hati di sini. Ya kasih sayang lah, jangan sampai membesar-besarkan masalah. Kita fokus cerai saja, udah, titik begitu. Kenapa harus dibawa kemana-mana? Yang selama ini kan hubungannya Teh Atin dengan Tenita Thalia sendiri kan baik. Kenapa harus gara-gara ada orang lain, akhirnya nanti ada pihak lain juga yang jadi korban? Contoh anak, psikis anak, termasuk keluarga besar beliau dan yang lain-lainnya, orang tua mungkin. Seperti itu menurut kami. Kalau menurut kami ya itu kan pendapat ya, sah-sah saja. Sebelah sana berpendapat bahwa mulai sombong, dia mulai bawaannya mulai tinggi hati, mungkin itu sah-sah saja. Namun ya kalau kami sih Tenita Thalia itu masih seperti dulu ya, yang kami kenal. Karena dengan teman-teman yang lainnya pun ibaratnya beliau masih sama, suka berkumpul, suka bercengkrama, termasuk dengan yang katanya istri pengacara dekat dia. Memang ini istri saya juga temannya Tenita Thalia, udah kayak keluarga. Jadi nggak ada yang kita tutup-tutupi dan saya paham masalah ini. Sebenarnya ini kan aib, sebenarnya nggak perlu kita buka di media sosial seperti ini atau media TV atau apapun itu. Cukuplah antara Pak Rudi dengan Tenita Thalia sendiri yang paham. Ya kalau menyatakan bahwa dia sudah mulai tinggi dengan ketenarannya, dengan gaya hidupnya, ya menurut kami yang namanya manusia ya wajar-wajar saja ya. Terkadang namanya manusia, gak ada manusia itu sempurna. Yang bisa menilai manusia itu adalah Allah, bukan manusia menilai manusia. Dan yang tahu benar salah itu kita sendiri. Benar nggak? Udah kita ini kan salah nggak? Kira-kira seperti itu pendapat kami. Oh enggak, untuk sementara beliau bukan menghilangkan Instagram beliau, beliau mengistirahatkan Instagram beliau agar tidak ada komentar-komentar netizen yang nantinya akan timbul seperti pelaporan terhadap si Seni adiknya sendiri. Takutnya nanti biasa seperti itu lagi. Jadi memang sengaja dihilangkan ya, dulu sama ibu. Sementara dinonaktifkan, nanti kalau keadaan sudah normal kembali akan diaktifkan kembali. Iya, kan sudah bertemu. Ya, kalau untuk sekarang alhamdulillah itu si anaknya beliau sudah diserahkan kepada beliau. Jadi artinya ini sekarang yang mengasuh anak itu adalah Tenita Thalia. Sejak kita konversi pers terakhir kemarin, ya terima kasih kepada media, mungkin kita tidak bisa berbicara langsung, tapi disinilah menyentuh hati seorang ayah, hati seorang bapak, bagaimanapun itu putrinya. Udah berapa hari belum gitu? Sejak ya dalam bulan-bulan inilah, Bulan-bulan ini. Artinya belum sampai 1 bulan. Boleh tahu sedikit kena alasan dari sang suami? Ya kalau anak sih apa yang diberitakan sebelumnya itu kan katanya anak nggak mau ikut dia. Tapi kan ya alhamdulillah anak juga tahu mana ibunya, mana ayahnya, mana bapaknya, kan. Artinya ini kan hak anak. Ketika anak ingin menemui mamanya, menemui ibunya,
ya sah-sah saja, mereka tidak boleh melarang itu. Karena bagaimana? Itu anak punya hak. Hak apa? Hak dalam mendapatkan kebebasan. Pelindungan, undang-undang perlindungan anak kan jelas sekali dia. Artinya mereka tidak bisa juga menahan. Karena apa? Hak asuh anak itu ada pada ibunya. Sedangkan hak perwalian ada pada bapaknya melekat. Jadi itu yang harus kita pahami sebenarnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.